Ada satu ayat di Roma 5 ayat ke-8 di sana dikatakan, akan tetapi Elohim menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Karena ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati bagi kita. Ini pengorbanan yang sangat begitu luar biasa yang pernah kita bisa dapatkan dari sebuah kasih. Bahkan Yesaya, padahal dia yang tertikam karena pemberontakan kita, diremukkan karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita sudah disembuhkan. Hari ini siapapun saudara yang sakit, saya mau saudara mengambil langkah profetik. Letakkan tangan saudara di tempat yang sakit dan ketahui bahwa bilur-bilur darah Yesus Kristus sudah menyembuhkan saudara. Mari kita berdoa bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, saat ini aku perkatakan Engkau adalah Yahweh Rafa, Tuhan di atas segala sakit penyakit kami. Setiap sakit kami mampu Tuhan sembuhkan. Sakit penyakit kami mampu Tuhan pulihkan. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, di dalam tubuh kami, organ kami, tulang kami, sendi kami sehat, sembuh, sempurna. Kami perkatakan kesembuhan sudah kami dapatkan bersama dengan Kristus. Kami menang atas setiap sakit penyakit kami. Terjadi detik ini juga di dalam nama Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus kami percaya kesembuhan kami alami detik ini juga dalam nama Yesus. Bahkan di ayat yang ke-6 dikatakan, seperti domba kita semua telah tersesat, kita masing-masing berbalik menurut jalannya sendiri, tetapi Yahweh telah menimpakan semua kejahatan kita kepadanya. Saya ingin saudara mengerti satu hal. There is no pit so deep that God's love is not deeper still. Tidak ada jurang yang terlalu dalam untuk kasihnya Tuhan itu nggak lebih dalam. Hari ini siapapun saudara, ketahui bahwa sedalam apapun engkau terjerumus. Sementara tadi saya perjalanan di tempat ini bersama dengan istri, saya sedang mendengar sebuah kesaksian tentang seorang anak Tuhan melayani Tuhan, keliling pelayanan dari kota bahkan negara. Tapi dia pernah dilecehkan dan dia akhirnya menjadi LGBT. 10 tahun dia harus lari ke negeri Amerika. Dia alami kondisi yang terpuruk, tetapi akhirnya Tuhan bisa pulihkan, Tuhan bisa ubahkan. Siapapun saudara hari ini, ketahui kasih Tuhan itu lebih dalam daripada setiap jurang yang engkau alami. Kalau ada dari saudara yang sedang terjerumus, saya ingin bacakan sebuah cerita, kisah nyata. Berapa tahun lalu jadi kecelakaan di sebuah tambang di Amerika. Puluhan penambang ini terjebak di dalam perut bumi, dalam kegelapan yang begitu dalam, dan lebih dari 600 meter di dalam permukaan tanah. Mereka nggak punya akses makanan, mereka nggak punya air bersih atau bahkan cahaya. Dan terlebih parah lagi, harapan tampaknya hilang. Namun saudara, dunia menyaksikan dengan menahan nafas ketika tim penyelamat menggali siang malam, mencoba untuk mengeluarkan para penambang ini keluar dari terpuruknya jurang itu, untuk menyelamatkan mereka. Setelah 69 hari, satu persatu penambang itu ditarik keluar dari kegelapan. Bukan karena mereka bisa menyelamatkan diri sendiri, tapi karena ada seorang penyelamat yang harus turun untuk datang dan menyelamatkan mereka, menarik mereka keluar dari kegelapan, menembus kedalaman dan bahaya, tidak berhenti sampai semua diselamatkan. Hari ini begitu juga dengan kita. Kita semua pernah tersesat. Kita semua pernah jatuh dalam lubang dosa.
seperti domba yang berbalik ke jalannya sendiri. Tapi Tuhan gak menunggu kita naik ke permukaan. Tuhan gak menunggu hidup kita sempurna terlebih dahulu. Dia turun, dia datang sebagai manusia, rela ditikam, diremukkan, dan menanggung ganjaran atas dosa kita. Yesus turun ke dalam lubang tergelap manusia, mengambil tempat kita, supaya kita bisa keluar dari situ. Kalau ada dari saudara yang merasa bahwa hidupmu terjerat di dalam kegagalan, luka, trauma, atau dosa masa lalu, hari ini izinkan saya mengatakan, kasih Yesus lebih dalam dari semua itu. Dia sudah masuk ke dalam. Melalui karya salib, engkau disembuhkan. Mungkin kita nggak bisa keluar dari lubang itu sendiri, tapi Kristus sudah turun dan mengulurkan tangannya. Yang perlu kita lakukan yaitu adalah percaya dan genggam tangan Tuhan, menarik kita keluar dari setiap kegelapan. Maka semuanya akan menjadi indah, sangat indah dalam setiap kehidupan kita, karena Yesus yang terindah bagi kita. Percaya, katakan amin. Amin. Haleluya. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku. Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku. Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu. Serukan Yesus. Sekali lagi kita tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku. Yesus, inilah menyenangkanmu. Karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku. Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku.
dagingku. Yesus, Jiwaku tenang di hadirat-Mu. Hatiku aman dalam kasih-Mu. Bawa